Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini agak kecampur tulisannya. Tidak apa-apa ya, saya bacakan saja nanti di rekamannya biar diedit. Ini tentang temanya. Sokrates bilang, yang mau memfoto tulisannya nyampur. Ini tidak trik ya, memang kebetulan begitu. Karena laptop saya lebih canggih dari yang di sini, jadi begitu masuk sini jadi geser. Baik, kata Sokrates ini orang banyak kemudian bilang ini kata Plato ya, karena memang Sokrates itu bicaranya di buku-bukunya Plato, kitab-kitab dialognya Plato. Plato itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya, tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya. Kata Sokrates, strong mind discuss ideas. Average minds discuss event. Weak mind discuss people. Orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide, gagasan-gagasan. Orang yang pikirannya rata-rata, ya sederhana lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Kejadian ini, kejadian itu, polisi bunuh polisi, sepak bola kalah, dan lain sebagainya. Average mind. Ada lagi weak mind, pikiran yang lemah, discuss people, ngomongin orang, gosip, gibah. Ada yang lebih ngeri lagi, fitnah. Ya, itu ciri-ciri weak mind. Jadi menyerang orang, merendahkan orang, ngomong jeleknya orang. Ini level pikiran yang rendah. Kalau level pikiran rata-rata itu ngomong peristiwanya. Kalau pikiran yang kuat itu yang dibahas ide-ide, gagasan-gagasan, kreativitas dalam ilmu. Nah, ini lanjutannya penelitian tadi ya. Kamu kira-kira bangsa kita itu level mainnya ada di mana? Termasuk weak mind, average mind, atau strong mind? Pikiran yang kuat atau rata-rata saja? Atau kalian sendiri coba kamu baca WA-mu seharian ini. Ada ndak yang bahas ide atau gagasan? Wah, kita mendiskusikan filsafat ini, ono nggak sih ngono? Atau peristiwa? Ada kecelakaan nah, itu peristiwa yang dibahas. Ada demo di sana, ada itu peristiwa. Atau bahas orang. Jadi orangnya yang dibahas. Seandainya bukan orang lain, ya dirimu sendiri. Aku sedang ngaji nih, aku sedang itu nih, orangnya yang dibahas. Nah, kalau di dialognya Sokrates, temanya tema dalam, tema tinggi, maka tema ideas. Nanti di Sokrates itu kalau teman-teman baca, saya sayangnya tidak bisa mengambil banyak contoh. Nanti kita lihat satu apa dua saja. Yang dibahas ide, keadilan itu apa, cinta yang sejati itu apa, dan seterusnya. Itu ide namanya. Tidak orangnya, bahkan juga bukan peristiwanya. Tapi idenya, kalau bahasa filsafat Islam itu apa? Hikmahnya. Dari peristiwa ini, orang ini, kita bisa mengambil hikmah apa? Yang dari situ kira-kira bisa tidak lahir ide baru, gagasan baru, pengetahuan baru. Apakah itu tentang kemanusiaan atau tentang kehambaan? Nah, ini orang strong mind namanya. Wah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, manusia itu memang tidak ada yang sempurna misalnya. Yang kedua, kita ngambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang dikatakan orang menyakitkan, tapi justru dari situ manfaatnya besar. Ini namanya ideas, bukan orangnya, bahkan bukan peristiwanya, tapi hikmahnya. Ini menarik, nanti disambungkan dengan pandangan religius bahwa apapun
yang terjadi di sekeliling kita itu, mari kita ubah wujudnya dari peristiwa, dari orang menjadi ide atau gagasan atau hikmah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita melihat apapun, kita kasih perspektif hikmah. Oh, dari orang ini saya mengambil pelajaran ini. Dari peristiwa ini ada ide ini yang bisa saya ambil. Dari situasi ini ada konsep ini yang bisa kita rumuskan. Berarti kita termasuk strong mind. Tidak sekedar ribut, gosip, menggibah. Berarti kita ada di level 3, weak mind. Itu pun kalau diingatkan marah-marah. Tidak usah ngomong orangnya. Loh ini fakta loh Pak. Ini kenyataannya begitu loh Pak. Iya fakta. Ning yo yang produktif dong. Tidak sekedar rame gegerannya. Tapi dari situ ada hikmah apa yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ketemu hikmah, kan langkah selanjutnya apa kontribusi positifnya untuk hidupmu. Ketika kamu mengambil pelajaran itu kan berarti apa yang harus kamu lakukan dari pelajaran itu, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Sokrates. Dia menguji pandangan-pandangan teman-temannya sampai kemudian ketemu ide yang lebih fresh, lebih baru, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip selanjutnya. Ini semuanya kalimatnya Sokrates. Nature has given us 2 ears, 2 eyes, and but 1 tongue, to the end that we should hear and see more than we speak. Itu tulisannya kurang A. Alam memberi kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Ini mungkin sering disampaikan teman-teman ya, sering ketemu di mana-mana quotes ini. Kita itu punya 2 telinga, 2 mata, dan hanya 1 mulut. Tujuannya apa? Lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan mengurangi bicara. Nah ini yo, menafsirkannya jangan kaku ya. Bicara ini termasuk chatting, posting, itu hitungannya bicara ya. Jangan, saya pendiam kok Pak, sekarang saya sehari-hari tidak pernah ngomong. Tapi di medsos kurang ajar, omongannya banyak. Sama aja itu namanya ya. Jadi tidak hanya lidah tapi juga jempol. Berarti apa? Dalam diskusinya Sokrates itu memang orang diminta banyak memperhatikan. Tidak kesusu, harus bicara. Jadi nanti ada normanya dalam diskusi Sokrates itu gantian kalau ngomong. Jangan rebutan. Nah, kadang-kadang kan kita ini karena merasa sudah benar duluan, panas kita kalau ada orang beda, pengen kesusu motong ngomongannya, pengen kesusu jegal dia, biar dia tidak kelihatan benar, biar aku saja yang kelihatan benar. Nah ini tidak sehat, situasi dialog seperti itu. Nah, nanti kalau kalian, sopo ngerti ada yang jadi moderator atau yang jadi hostnya debat, kan nanti tahun depan mungkin banyak acara-acara debat itu. Coba nanti ingatkan audiennya ya, bahwa kita ini punya 2 mata dan 2 telinga serta 1 mulut. Tujuannya lebih banyak melihat dan mendengar, memperhatikan daripada ngomong. Jadi yang ngomong gantian satu-satu, jangan rebutan. Yang lain perhatikan benar. Karena biasanya orang itu pinginnya tampil terus, pingin ngomong terus, pingin kebenarannya didengar terus, tapi dia tidak tahan mendengarkan kebenarannya orang. Kan banyak itu momen-momen diskusi yang ketika lawan diskusinya ngomong, dia ingin motong terus. Dia tidak kuat mendengarkan orang lain beda pendapat dengan dia. Jadi jangan-jangan dia khawatir kalau dia ngomongnya tuntas, aku kalah, kebenaranku terus gagal.
Nah, itu yang dibenci oleh Sokrates. Ya kebenaran itu ya nanti kalau memang ada yang paling benar, ya itu yang disepakati bersama. Bukan kok ada di kubu sana atau di kubu sini. The highest form of human excellence is to question oneself and others. Bentuk paling tinggi kesempurnaan manusia adalah kesediaan mempertanyakan diri dan orang lain. Nah, ini berhubungan dengan quotes minggu pertama dulu. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu tidak ada nilainya. Justru manusia itu ada di puncak kemanusiaannya ketika dia berani mempertanyakan dirinya atau bertanya pada orang lain. Mempertanyakan orang lain. Apakah ini benar? Apakah ini pas? Apakah ini cocok? Ini lanjutan dari keterbukaan tadi. Kesadaran bahwa aku ini ya manusia yang bisa salah, bisa keliru. Maka puncak kemanusiaan, kalau versinya Sokrates ya, orang yang siap mempertanyakan dirinya. Dan itu tidak gampang. Manusia itu kuat di egonya. Sehingga kesadaran bahwa aku salah itu kan rasanya kok berat diakui. Banyak orang itu yang wong terbukti jelas nyata dia salah, tapi sulit untuk mengakui bahwa saya salah. Ini makanya kata Sokrates, justru puncaknya human excellence itu to question oneself and others. Berani bertanya dan mempertanyakan. Nah, jadi kalau ada temanmu mempertanyakanmu atau engkau mempertanyakan dirimu benar atau salah, itu sebenarnya kamu sedang jadi manusia yang asli manusia. Yang bukan Tuhan yang benar terus, yang bukan dewa yang benar terus. Jadi, oh aku ini ya masih bisa keliru, masih bisa salah. Question oneself and others. Oke, ya ini untuk refleksi kita ya masing-masing. Jangan dikaitkan dengan apapun. Kamu senengannya nembak keluar kemana-mana. Orang itu lupa, ndak mau ngaku salah, merasa paling benar, ndak. Wong kamu sendiri juga begitu tiap hari. Dan kita memang ada kecenderungan egois, mendahulukan diri kita. Kalau ndak percaya kamu kalau ada lihat foto bareng-bareng, itu kan kamu nonton dirimu sendiri kan dulu. Iya kan? Terus kamu bilang, ini fotonya jelek. Itu kan sebenarnya kamu tidak suka posemu, tidak suka gambarmu. Mungkin yang lain padahal bagus. Tapi kamu anggap jelek karena kamu lihat dirimu. Tapi kalau pas kamu posenya bagus, padahal yang lain jelek, kamu tuh, ini yang paling bagus ini mesti kan. Nah itu contoh paling gampang betapa orang itu memang egois. Padahal itu kadang-kadang tidak hanya sama teman, wong sama keluarganya, sama bapak ibunya sendiri juga begitu kan. Kamu milih dirimu sendiri dulu. Gambarku kok jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek. Ya memang aslinya begitu. Mau minta yang gimana lagi? Foto itu apa ya bisa menipu ya? Dia cuma mengkopi aslinya. Kamu tidak terima terus. Bayanganmu mungkin kamu ganteng siapa, secantik siapa, jadi lihat aslinya kamu tidak terima. Aku kok begini ya? Coba foto lagi. Ya kamu latihanlah filter yang bagus, nanti kan jadi bagus. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.